warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Silsilia. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik penandaan atau labeling yang diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah radiokimia yang dibimbing oleh Ibu Ratu Fazlia Indah Rahmayani, SPD, MSc. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik penandaan atau labeling dengan bahan radioaktif. Adapun materi yang akan dipelajari, yang pertama, metode penandaan atau labeling, yang kedua, syarat-syarat penanda atau labeling, yang ketiga, keuntungan teknik penanda atau labeling, yang keempat, keterbatasan penanda radioaktif, dan yang kelima, penandaan atau labeling dengan penambahan bahan radioaktif. Yang pertama, metode penandaan atau labeling. Metode penandaan adalah teknik untuk mendapatkan informasi tentang sistem atau suatu bagian sistem dengan mengamati sifat dan substan khusus, yaitu penanda yang telah ditambahkan ke dalam sistem. Radioaktif atau isotop stabil yang ditambahkan dalam campuran isotop dapat bertindak sebagai peruntut, penanda atau label, atau indikator. Selanjutnya ada perunut radioaktif atau radio tracer, yaitu untuk penanda atau perunut radioaktif atau radio tracer dengan mengukur radiasi yang dipancarkan selama proses peluruhannya. Kemudian ada perunut stabil, yaitu untuk penanda atau perunut stabil dengan analisis secara isotopik, misal dengan spektrofotometer serapan massa. Beberapa penerapannya yaitu, yang pertama, bahan radioaktif hanya dilekatkan secara mekanis seperti label pada tas, biasanya disebut sebagai radioactive marker. Yang kedua, bahan radioaktif dicampurkan dalam objek yang diikuti, misalnya 24 Na digunakan untuk merunut kebocoran pada pipa saluran air, 82 Br atau 131 I digunakan untuk mengetahui aliran air dan sirkulasi dalam reservoir, atau 85 Kr atau 222 Em digunakan untuk mengikuti aliran udara atau gas. Selanjutnya, syarat-syarat penanda atau labeling. Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh penanda adalah, yang pertama, penanda harus mirip dengan bahan yang akan ditandai atau dirunut. Yang kedua, penanda harus memiliki satu sifat yang dapat dibedakan dari bahan yang ditandai, sehingga akan memudahkan untuk mendeteksinya. Yang ketiga, penanda harus mudah dikenalin dan secara normal harus tidak ada dalam sistem yang diteliti. Penanda sebaiknya tidak mengganggu proses normal dari sistemnya. Kemudian, keuntungan teknik penandaan atau labeling. Keuntungan dari teknik penandaan adalah sensitivitas penandaan isotop sangat tinggi. Sebagai contoh, IMCI C14 yang beratnya 0,218 mg dapat memberikan laju peluruhan sebesar 3,7 kali 107 desintegrasi per detik atau DPS. Dengan demikian, sekitar 1 juta penentuan dapat dilakukan dengan menggunakan IMCI C14, sehingga meskipun pembelian awal isotop itu mahal, tetapi jika ditinjau masing-masing eksperimen, diketahui biayanya relatif lebih murah. Kemudian selanjutnya, keterbatasan penanda radioaktif. Yang pertama ada efek isotop, yaitu perbedaan massa antara isotop radioaktif atau radioisotop dan isotop non-radioaktif dari suatu unsur memberikan efek yang disebut sebagai efek isotop. Perbedaan massa ini akan menyebabkan perbedaan pada kecepatan diflisi, kecepatan reaksi kimia, dan konstan kesetimbangan. Kemudian radio tracer dideteksi berdasarkan radioaktivitasnya. Nah, dengan demikian radioisotop ini memiliki waktu deteksi tertentu atau memiliki batas waktu tertentu. Setelah batas waktu tersebut terlampaui, maka ia tidak akan dapat dideteksi lagi. Jika isotop yang dihasilkan dari transformasi inti adalah radioisotop itu sendiri dan dapat mengalami perubahan inti lebih lanjut, maka metode pendeteksian harus diatur supaya pengukuran yang dilakukan adalah hanya untuk radioisotop yang dimaksud. Selanjutnya, efek radiasi. Radiasi dapat menyebabkan ionisasi dan eksitasi atom yang dilewati, sehingga jika sel makhluk hidup menerima radiasi, maka dikhawatirkan akan terjadi kerusakan.
Yang terakhir ada unsur ringan. Yang pertama unsur ringan itu adalah unsur oksigen O14, O15, dan O19 dengan unsur faro 71, 122, dan 27 detik. Yang kedua unsur nitrogen N16 dan N17 dengan umur faro 7 dan 4 detik. Kemudian yang ketiga ada helium, litium, dan boron. Tidak ada yang memiliki radioisotop dengan umur faro lebih besar dari 1 detik. Selanjutnya, penandaan atau labeling dengan penambahan bahan radioaktif. Penandaan biasanya dilakukan dengan menambahkan bahan radioaktif ke dalam bahan yang akan diteliti. Penanda yang valid adalah bahwa selama eksperimen sebaiknya tidak ada pemisahan penanda dari bahan yang ditandai. Hal ini seperti yang pertama, penanda sebaiknya terdistribusi merata. Yang kedua, penanda sebaiknya berada dalam bentuk kimia yang sama dengan bahan yang ditandai. Selanjutnya adalah lokasi penanda. Untuk menentukan atom tertentu mana dalam molekul yang membawa penanda atau bagaimana efektivitas terdistribusi di antara berbagai posisi yang memungkinkan, maka digunakan degrasi kimia. Sebagai contoh adalah dekomposisi dari asam malonat jika dipanaskan, yaitu CH2, CO2H2 kali menghasilkan CH3 CO2H ditambah dengan CO2. Selanjutnya, distribusi penanda dalam molekul. Pada saat isotop radioaktif digunakan sebagai penanda, bagian molekul yang sebenarnya membawa penanda adalah sangat sedikit. Sebagai contoh adalah senyawa metil iodida bertanda CH3I. Pada umumnya mengandung sedikit molekul yang bertanda tersebar di antara banyak molekul yang tidak radioaktif. Nah, yang terakhir distribusi penanda dalam molekul, yaitu posisi penanda dalam molekul dapat ditentukan dengan metode sintesis. Sebagai contoh adalah senyawa asetilen atau asetaldehid dimulai dengan senyawa simetri dan akan memperoleh hasil uniformly labeled. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.